yang penting buat dibaca dulu copyright itu apa, jadi kalian tahu ya. Terus kemudian fungsinya itu buat apa, terus kemudian gimana cara kalian terhindar dari copyright ya. Kalau kayak gini kamu udah upload video terus videonya kena apa jenenge, kena copyright, nah rugi kamu. Itu udah upload kuota hilang, kue nunggu tau lah upload toh. Nah belum kalau misalkan kamu kena strike, kontenmu di take down, terus apa meneh, kena denda, bayar denda kue nanti, atau apalagi kurungan penjara, nggak sekolah di penjara, jangan ya. Jadi silahkan kalian baca lagi, aku tak pas ketan sih. Wis ganteng, mangkat ya. Wis ganteng, gas. Halo guys, selamat pagi semuanya. Semoga kalian hari ini dalam kondisi yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang copyright. Hak cipta dibuat untuk para pembuat karya ya. Jadi karyanya itu ada apa aja? Ada mungkin berupa patung, berupa lagu, berupa video, gambar, dan masih banyak karya yang lainnya ya. Fokus pada hak cipta ini bukan pada masalah penciptaannya sebenarnya ya. Tapi di sini fokusnya adalah siapa yang boleh memperbanyak, boleh mempublish, menduplikat seperti itu ya. Nanti itu juga masuk ke dalam sebuah konteks, misalkan kayak right to copy dan right to publish. Siapakah yang boleh memperbanyak, terus kemudian siapakah yang boleh mempublish ulang ataupun mengedit ulang seperti itu. Nah, berikut ini adalah beberapa penggunaannya ya. Jadi misalkan di sini ada beragam hasil cipta seni. Di sini misalkan ada gambar, ada lukisan, ada kolase, ada patung, ukiran, dan juga ada batik. Itu bisa masuk ke dalam copyright. Berikutnya juga di sini ada buku, pamflet, terjemahan, bahkan juga program ataupun software. Ada juga di sini foto dan sinematografi. Jadi buat kalian yang suka gambar, suka bikin video, itu juga nanti bisa ada copyrightnya atau hak cipta atas nama kalian. Kemudian ada kreasi pertunjukan, misalkan seperti penampilan teatrikal, kemudian ada pantomim, ada pewayangan, dan juga ada koreografi. Ada juga musik atau lagu berupa teks dan liriknya. Juga ada bentuk-bentuk arsitektur dan juga peta. Tentunya masih banyak beberapa karya yang bisa kita copyright ya. Jadi beberapa karya ini bisa memiliki copyright. Dan ketika nanti kalian ingin menggunakan, kalian harus tahu dulu apakah karya ini punya copyright. Kalau misalkan karya ini ada copyrightnya atau ada orang yang sudah mendaftarkan, nanti kalian harus mengikuti tata caranya ya, agar kalian itu tidak kena masalah di kemudian hari. Buat kalian yang pengen tahu sih, apakah ada sebuah karya yang didaftarkan, sebuah karya yang dipatenkan? Ada. Nah, buat kalian yang punya karya, kalian bisa mendaftarkan karya kalian loh. Dimana kalian bisa mendaftarkan karya kalian? Di Indonesia ada namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Jadi kalian kalau misalkan punya karya dan kalian pengen karya kalian ini punya sebuah hak cipta, itu bisa kalian daftarkan di situ ya. Jadi nanti ketika misalkan ada orang yang menggunakan, ada orang yang menyalahgunakan, kalian punya hak untuk menuntut orang yang menyalahgunakan karya kalian. Nah, ini adalah sebuah contoh kasus di mana video ini sempat trending dan kemudian tidak lama video ini hilang dari YouTube. Ya, ini adalah sebuah video dari KKI. Lagunya KKI bukan boneka ya. Jadi lagu ini sempat trending, nggak lama kemudian lagu ini atau video ini sempat di take down ya. Jadi kalau kalian tidak mengikuti kasusnya, saya akan ceritakan secara singkat. Nah, di kasus video KKI ini ada beberapa komposer atau pembuat lagu yang merasa ada bagian di mana notasi atau nadanya mirip dengan lagu lain, begitu ya. Jadi misalkan ada dua komposer atau pembuat lagu. Komposer A sudah punya lagu, kemudian komposer B misalkan yang bikin lagunya KKI ya. Nah,
ada bagian dari lagu KKI ini yang mirip dengan lagu yang dibuat oleh komposer dengan nama A tadi gitu ya. Nah, ketika komposer B ini merasa, oh ada bagian yang mirip dengan lagu saya nih, itu bisa kalian daftarkan atau kalian laporkan ke YouTube. Nanti YouTube akan menanyakan dulu kepada KKI ini akunnya gitu kan. Ketika nanti misalkan nggak ada jawaban, biasanya kan bisa terban, bisa misalkan take down, tapi kemungkinan besar take down dulu gitu ya. Ketika misalkan ada pihak yang lain yang melaporkan dan juga punya bukti gitu. Terus kenapa video KKI ini bisa balik lagi gitu ya? Karena gini, dalam musik ini sedikit kompleks karena mungkin ada yang bilang oh ini mirip dengan ini nih, ini mirip dengan ini. Tapi dalam beberapa konteks bisa yang mirip ini dikatakan tidak mirip gitu ya. Jadi dalam kasus KKI ini kenapa videonya bisa tayang lagi? Karena kedua komposer ini, pembuat lagu KKI dan pembuat lagu yang merasa mirip lagunya, itu mereka saling memberikan bukti, ini loh lagunya mirip dengan lagu saya nih gitu kan. Sedangkan si komposer lagunya KKI bilang enggak, ini enggak mirip dengan ini karena enggak sama kayak gitu. Nanti di sini YouTube akan berperan sebagai penengah. Dia akan memutuskan apakah video KKI ini melanggar atau video KKI ini tidak gitu ya. Tapi di sini bisa kita simpulkan ketika video KKI ini bisa naik, berarti kesimpulannya adalah yang menang dari banding ini, dua protes ini adalah pihaknya KKI ya gitu. Nah, di contoh kasus yang kedua ini, kalau kalian tahu, ini adalah sebuah YouTube channel yang dulu itu subscribernya banyak dan kemudian viewernya juga banyak ya. Kalau kalian nggak ngikuti, ini akan juga saya ceritakan secara singkat. Jadi dulu itu ada channel namanya Calon Sarjana ya. Channel ini biasanya memberikan semacam wawasan, informasi, keunikan, keanehan gitu ya. Jadi misalkan judulnya kayak gini, 7 hal paling menarik dari Indonesia, misalkan kayak gitu. Atau misalkan fakta menarik tentang matahari, misalkan seperti itu ya. Nah, videonya ini banyak ditonton oleh orang-orang di Indonesia juga, dan di sini subscribernya udah banyak. Tapi pada akhirnya video dari channel Calon Sarjana ini itu ketahuan bahwa video mereka itu tidak mereka buat secara original ya. Jadi video mereka ini dibuat berdasarkan video yang sudah ada. Jadi ada channel dari luar negeri, kemudian mereka bikin video. Nah, video ini di-download oleh channel Calon Sarjana ini, terus kemudian sedikit diedit. Ya, tentunya kalau di luar negeri bahasanya bahasa Inggris, kemudian dengan Calon Sarjana ini diganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia ya. Terus kemudian thumbnailnya mungkin sedikit diganti, terus beberapa tampilan videonya hanya dipoles sedikit. Nah, akhirnya itu masuk. Karena gini, di YouTube itu peraturannya akan terus diupdate. Jadi pada waktu itu re-uploader itu masih aman. Terus kemudian lama-lama re-uploader atau yang suka upload ulang video itu lama-lama nggak bisa gitu ya, karena ada konten ID yang disitu mengenali suara, mengenali video gitu. Akhirnya si Calon Sarjana ini kena, dan kemudian orang yang punya channel ini dia bikin status di media sosialnya bahwa Calon Sarjana ini telah menggunakan videonya dia tanpa izin, dan dia juga dapat monetize dari situ ya. Tentunya mereka udah dapat pemasukan atau kekayaan gitu. Nah, di sini kelanjutan kasusnya itu Calon Sarjana akhirnya berjanji untuk men-take down seluruh video yang dia buat berdasarkan video pemilik tadi ya gitu. Dan sebagai kelanjutannya, Calon Sarjana ini membuat videonya sendiri, mengedit sendiri gitu. Jadi kalian bisa bayangkan, yang tadinya udah punya pemasukan gede, viewernya banyak, subscribernya banyak, setelah berita ini muncul, subscribernya langsung turun dan video mereka tidak banyak ditonton ya. Kalau dulu mungkin bisa sampai jutaan, sekarang viewernya tidak sampai jutaan, kebanyakan hanya puluhan ataupun ratusan ribu. Buat kalian yang misalkan masih ngeyel ataupun masih kekeh, masih
masih punya rasa buat aku nih bisa melawan peraturan YouTube gitu kan. Nah, di sini ada beberapa teguran ataupun sanksi yang bisa kalian dapatkan ketika kalian melanggar hak cipta ya. Nah, di sini mungkin konteksnya lebih ke arah YouTube dan beberapa music cover gitu ya. Kita mulai dari yang YouTube dulu. Nah, kalau di YouTube itu yang pertama, akun kalian ataupun channel kalian ini bisa dihentikan. Jadi kalian ibaratnya channelnya mati, nggak bisa buat upload video, nggak bisa buat monetize gitu ya. Terus kemudian yang kedua di sini, semua video yang kamu upload di akun atau channel tersebut akan dihapus. Jadi semua viewernya akan hilang, nol lagi ya. Dan kemudian yang ketiga, kalau misalkan nama kalian udah di ban itu artinya adalah kayak diblokir. Jadi ketika misalkan ada nama Andi gitu kan, Andi ini diblokir oleh YouTube. Jadi ketika ada nama Andi nggak bisa masuk ke YouTube gitu. Nanti kamu di sini nggak akan bisa bikin channel baru. Ini misalkan tuntutan yang ada di luar atau teguran yang ada di luar YouTube ya. Nah, contoh ini lebih cocok ke arah YouTube cover music ya. Jadi kalau kalian ikuti kasusnya di Indonesia kan lagi rame banget sebenarnya tentang peraturan cover music di YouTube kayak gitu. Jadi ada pihak yang pro, ada pihak juga yang tidak pro gitu ya. Intinya dari pertemuan mereka ini menghasilkan beberapa poin-poin yang kalian bisa baca secara lengkapnya. Intinya adalah ada beberapa sanksi ya. Yang pertama itu mungkin kalian bisa kena denda. Jadi contohnya gini, ada orang cover lagu Indonesia terus kemudian nggak izin, terus diupload ke YouTube, dimonetize, terus diupload ke Joox, ke Spotify, ke media lainnya, dan kalian dapat duit dari situ. Ataupun kalian belum dapat tapi di sini kalian sudah upload, kemudian artis asli atau pemilik lagu itu tahu, mereka punya hak untuk menuntut kalian. Misalkan kalian udah pernah cover, dimasukin ke Spotify, masukin ke Joox gitu ya, terus kemudian belum ada pemasukan ya, tapi di sini si pemilik lagu yang aslinya tahu, dia bisa menuntut kalian. Misalkan kalian dituntut satu lagu 25 juta ya, nggak peduli misalkan kalian belum punya pemasukan dari situ gitu ya, itu ada kasusnya. Kemudian teguran ataupun sanksi yang kedua itu adalah pidana. Jadi kalian bisa dipenjara ketika tidak izin untuk cover lagu Indonesia ya gitu. Terus ada pertanyaan gini, apakah boleh kita cover lagu lagi? Nah, itu boleh sebenarnya. Tinggal kalian kasih kreditnya, kalian kasih keterangan siapa penciptanya, siapa penulisnya misalkan, lagunya apa gitu ya. Terus kemudian di sini kalian sebenarnya lebih aman ketika kalian cover lagu luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri itu langsung terdeteksi pada sistem YouTube. Terus kemudian nanti ada pilihannya, apakah nanti video yang kalian cover ini kalian bisa dapat 100% full pendapatannya, ataupun misalkan kalian bagi hasil dengan pemilik aslinya, misalkan kalian dapat 50%, mereka 50%, atau misalkan kalian cuma dapat 20%, terus pemilik aslinya dapat 80%, itu bisa juga ya. Nah, atau misalkan videonya akan ditolak untuk monetize, bisa juga, atau misalkan videonya akan di take down ya, kayak gitu. Nah, itu di YouTube ya. Terus di Instagram gimana? Instagram juga ada algoritmanya, jadi ada juga peraturannya. Kadang ketika kalian misalkan sedang update story, terus ada lagunya, nah lagu ini kadang-kala membuat story kamu nggak bisa tampil gitu kan. Kayak misalkan ada peringatan video ini nggak bisa ditayangkan karena ada sesuatu dengan backsoundnya kayak gitu, bisa jadi seperti itu juga masuk ke dalam copyright. Mungkin di sistemnya Instagram mengindikasi, oh ini dia pakai lagunya si A nih gitu kan, terus si A ini nggak mau lagunya dipakai oleh orang dengan video ini gitu kan. Nah, jadi ketika pemilik lagunya nggak mau, itu bisa di take down. Ini adalah hal yang penting, itu adalah tips menghindari copyright pada YouTube dan media lain ya. Yang pertama itu yang pasti kalian bisa bikin karya original. Itu adalah karya yang kalian bikin sendiri. Gitu. Lanjut yang kedua. Nah, kalian di sini bisa menggunakan gambar, musik, video dengan keterangan non komersial. Apakah ada? Ada. Kalian tinggal cari aja di Google
ketik aja misalkan audio non copyright atau video non copyright gitu ya. Jadi memang ada situs yang memberikan gambar, video, audio yang tidak ada copyrightnya untuk membantu kalian dalam membuat video, itu ada ya. Yang ketiga itu jangan upload ulang video orang lain ya, bentuknya apapun. Misalkan kayak gini, kalian bikin musik atau misalkan bikin video lirik lagu apa, ketika kalian upload nanti di bagian bawah itu akan muncul langsung lagu aslinya siapa. Itu adalah indikasi video kalian terkena copyright ya. Lanjut. Nah, di sini kalian juga bisa menggunakan video ataupun audio dengan lisensi CC atau Creative Commons ya. Nah, lisensi ini memungkinkan kalian buat menggunakan ulang video ataupun musik yang udah ada. Karena memang si lisensinya Creative Commons, boleh digunakan lagi gitu. Yang kelima, ini hal yang paling simpel sebenarnya, tapi mungkin beberapa dari kalian tuh lupa, yaitu memberikan kredit berupa nama pembuat pada karya atau konten yang kalian upload ya. Misalkan kalian upload sebuah desain di Instagram kalian, dimana itu bukan punya kalian, kalian bisa tuliskan di situ misalkan siapa yang bikin karya ini gitu. Itu di situ juga sudah mengindikasikan kalian juga menghormati pembuat karyanya, menghargai dia gitu ya. Beda ceritanya kalau misalkan kalian upload tanpa memberikan kredit pembuatnya siapa, itu nanti mungkin orang akan berpikir, oh dia bisa bikin gambar bagus ya, padahal bukan bikinan kamu loh itu. Ketika nanti misalkan si pemilik gambarnya tahu, dia kalau misalkan sudah mendaftarkan bisa menuntut kalian gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati dan bijaklah dalam menggunakan media ataupun menggunakan video, audio, musik yang ada. Kesimpulan dari kita pelajari tadi tentang copyright itu apa aja sih sebenarnya gitu kan. Kesimpulannya sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama, kalau kalian bisa bikin karya yang original itu akan lebih aman. Jadi kalian gak usah terpikirkan lagi, aduh nanti karya atau video ini aman gak ya, kena copyright gak ya gitu ya, kena denda gak ya gitu kan. Itu lebih aman ketika kalian bikin karya kalian dengan original ya. Terus misalkan kalian di sini pengen menambahkan video, audio, gambar, carilah ketiga elemen ini yang tidak berlisensi ya, ataupun kalian cari yang lisensinya Creative Commons, boleh pakai itu sebagai pendukung video kalian ya, bukan sebagai video yang diupload ulang ataupun audio yang diupload ulang ya, jangan gitu kan. Karena kalau kalian lakukan itu ya balik lagi ke awal, kalian sudah melanggar aturan dari copyright tadi dan kalian bisa kena denda, bisa kena pidana penjara selama beberapa tahun misalkan seperti itu. Nah itu tentu akan merugikan kalian gitu, apalagi kalau misalkan konten kalian ini masih baru, masih belum punya banyak viewer, bahkan mungkin masih belum, kalau di YouTube ya mungkin belum dimonetize gitu kan. Itu akan sangat merugikan kalian karena kalian harus memulai dari nol lagi, terus kemudian kalian di sini kena sanksi, kena denda gitu ya. Jadi semoga kalian dari materi hari ini bisa mempelajari apakah yang sudah kalian lakukan ini masuk ke dalam kategori pelanggaran, ataukah yang sudah kalian lakukan ini sudah aman dan bisa kita teruskan gitu ya. Itu aja untuk video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap sehat selalu guys, sampai jumpa.